Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, saya mempunyai video yang cukup penting juga untuk kalian ketahui, terutama dari segi data dan juga beritanya. Dan pastinya nanti kita akan lihat juga chart Bitcoin, kira-kira apa yang sedang terjadi, analisanya seperti apa. Dan kelihatannya mood kalian hari ini lagi pada baik ya, tembus dari kamera di sini. Kelihatannya mood hari ini cukup baik, pagi yang cukup cerah gitu. Kita ngelihat Bitcoin kembali rebound ke angka 43 ribuan. Namun saya pengen bahas kira-kira apa yang bisa terjadi selanjutnya. Oke? Jadi stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys. Pada hari ini kita melihat secara global market cap crypto kembali naik ke angka 1,9 triliun dolar atau naik sekitar 2,83%. Bitcoin sendiri di angka 43.300-an, itu naik 3%, Ethereum naik 4% ke 2.995, Cardano 2,12 dolar naik 3%, Binance 378 dolar naik 12%, XRP kemarin sempat spike hampir ke 1 dolar karena adanya event Creator Fund, namun terreject lagi sedikit dan sekarang berada di 0,95 dolar. Solana juga mulai berangkat naik lagi ke 139 dolar. Polkadot 28 dolar naik 4%, Dogecoin 0,2 dolar, Avalanche 67 dolar naik 6%. Uniswap 0,25% naiknya ke 23,66 dolar. So, kita akan mulai dulu dari berita pertama yang datang dari Cointelegraph ya. Di sini dikatakan Bitcoin FOMO rally long overdue that could see Bitcoin price top 200,000. Jadi seseorang bernama Bobby Lee ini mengatakan kemungkinan kita bisa nyampe ke angka 200.000 gitu ya. Dan dia komentar dengan koreksi yang terakhir kita lihat, it was only a 5% drop gitu ya. Jadi dia mengatakan ketika kita drop ke 40.000 kemarin, ya dropnya kecil-kecilan kok, itu gitulah istilahnya ya. Kemudian dia mengatakan, I think you'll easily go over 100,000 and depending on how sharp the rally is, it is also likely to touch 200,000 or even go above that. Jadi menurut si Bobby Lee ini ya, angka 100.000 itu bukanlah sesuatu yang sulit gitu ya. Bahkan kalau misalnya rally-nya cukup tajam, bisa jadi bahkan nyampe ke angka 200.000. Namun bukan itu yang pengen saya highlight di artikel ini guys, namun yang di bawahnya sedikit di sini. Nah, di sini dikatakan upcoming hurdles include September 30th schedule vote by the United States Congress on the infrastructure bill and October 1st 3 billion options expiry. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di forexfactory.com, pada hari ini kembali si kakek Paul ini pengen ngomong lagi. Jadi ada Fed Chair Powell testify. Jadi hari ini jam 9 malam si Paul ini bakal ditanya-tanya lagi, diskusi-diskusi lagi. Ya, bahasannya harusnya ya kurang-kurang lebih mirip dengan bahasan yang kemarin gitu ya. Dan salah satu agendanya adalah voting untuk infrastructure bill. Kemudian besok hari Jumat, October 1st, kita akan kedatangan 3 billion option expiry. Nah, tidak seperti biasanya kita akan melihat angka yang cukup besar dalam hal Bitcoin option expiry pada awal bulan. Biasanya kita ngelihat angka yang besar itu di akhir bulan kan. Tapi ini kali ini di awal bulan. Nanti tanggal 1 Oktober atau besok, kita akan ngelihat ada sebesar 3 miliar dolar option expiry. So, mungkin 1-2 hari ini kita akan ngelihat ya, sebagian investor mungkin masih akan melakukan wait and see terlebih dahulu. Mungkin ya guys, atau mungkin mereka udah bosen gitu, pengen beli aja, bisa jadi juga gitu kan. Nah, kemudian kedua, ada berita positif lagi yang datang. First cryptocurrency fund approved in Switzerland. Jadi sekali lagi guys, hampir setiap hari sekarang kita melihat adopsi baru di mana-mana gitu kan. Verifone sudah adopsi, Twitter sudah adopsi, ya kan. Sekarang juga ada fund baru khusus cryptocurrency yang sudah di-approve di Switzerland gitu ya. Jadi ini adalah semuanya bullish gitu ya. Dan semakin hari kita melihat bahwa Bitcoin semakin dikenal di mana-mana, diadopsi di mana-mana. Itu akan berdampak hanya positif untuk para investor kripto gitu ya. Karena udah makin banyak diadopsi, udah makin banyak dikenal orang, otomatis ya nanti makin banyak investor yang masuk gitu ya. Oke. Kemudian ini guys. Sorry ya guys kalau di backgroundnya agak sedikit ribut.
Seperti biasa masih ada tukang lagi ngerjain rumah gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas lah ya di sini. Ada sebuah chart yang memperlihatkan bahwa di sekitaran angka 39 sampai 36 ribu ini ada bid tebal dari para whales lah istilahnya ya. Jadi para paus ini banyak sekali yang menunggu di sekitaran angka 39 sampai 37 ribu. Nah, ini adalah semacam buy limit lah istilahnya ya. Jadi kalau nyampe ke sini, maka tidak heran, seperti yang juga udah saya sampaikan di video sebelumnya, ketika kita mampu breakdown lagi dari support terakhir kita yang berada di sekitar 40-an ribu, jangan heran teman-teman bakal ngelihat Bitcoin itu di bawah itu, 39, 38, 37 itu bakal volatil banget. Atau pergerakannya bakal kacau banget, liar banget gitulah istilahnya. Karena memang banyak sekali yang menunggu di area situ, atau bahkan mungkin ada yang pengen ngejual ketika break dari angka 40.000. So nanti kita pasti akan ngeliat volatilitas jika kita sampai mampu breakdown dari support 40.000. Nah, ini sebenarnya cukup menarik gitu ya, bahwa banyak sekali paus-paus nunggu gitu di sekitaran sini. Nah, pertanyaannya apakah kita akan dijemput gitu di sini? Ataukah sekarang kita malah udah berada di bottom? Nah, itu tidak ada yang bisa menjawab, hanya Tuhan yang bisa menjawab gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan, kita sebenarnya sudah berhari-hari berada di area sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sudah 10 hari berturut-turut kita berada di sekitaran harga 44.000 sampai 40.000. Jadi sideways-nya hanya berkisar di area situ saja, dan kayaknya udah cukup bosan ya kita 10 hari menunggu dan market hanya di situ-situ aja gitu. Setiap bangun ya ngelihat Bitcoin kalau nggak 43.000, 42, 41 selesai gitu aja, nggak ada yang lain gitu kan. Jadi ya kita pengen lah gitu ngelihat ada semacam volatilitas, walaupun sekarang kita udah mulai melihat semacam pergerakan yang cukup masif lah ya istilahnya, dimana kita ngelihat ada rebound besar lagi atau rejection. Teman-teman bisa lihat ini memang adalah area yang sudah berkali-kali menahan Bitcoin gitu, jadi sekitaran 40.700-an. Oke, dari sini 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali, dan tadi hampir lagi menyentuh. Berarti sudah 6 kali kita retest area 40.700. Namun saya perlu ingatkan teman-teman juga, walaupun kita kedatangan berbagai berita positif gitu ya, kita harus tetap stay aware atau tetap waspada dengan kondisi stock market di US atau bursa sahamnya di US, karena kemarin closing-nya itu masih dalam keadaan yang cukup bearish gitu kelihatannya ya. Kalau misalnya kita ngelihat ada rebound yang terjadi di US stock market, maka bukan tidak mungkin Bitcoin akan terus meroket. Bahkan kita ngelihat sekarang US stock market terkoreksi gitu kan, tapi Bitcoin malah cukup kenceng naiknya dari 40.000 ke 43.000 sekarang. So itu adalah indikasi baik gitu ya, bahwa Bitcoin mampu sedikit ngelawan arus lah gitu. Dan kalau misalnya kita lihat US dollar, seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa sedikit banyak US dollar juga mempengaruhi gitu ya, berkorelasi dengan pergerakan harga cryptocurrency. Nah, bahwa kalau misalnya US dollar index ini naik, maka biasanya Bitcoin bakalan turun cenderung ya guys. Sedangkan kalau misalnya US dollar dalam keadaan bearish, maka cenderung kripto akan naik. Nah, menariknya adalah teman-teman perhatikan sekarang US dollar index sudah approach salah satu resisten kuatnya di sini. Ini kalian bisa lihat di sekitaran angka 12.100 sampai 200-an. Nah, ini berkali-kali udah menahan US dollar. Di sini resistance, di sini support, di sini support. Kemudian di sini resistance, kemudian di sini juga resistance, di sini juga kesulitan, di sini juga resistance. Jadi ini adalah angka yang sangat signifikan bagi US dollar index. So, teman-teman, mungkin kalau misalnya kita kembali terreject dari sini, pastinya itu adalah kabar baik buat cryptocurrency ya, karena bisa jadi ini juga men-trigger bull run kita berlanjut gitu. Oke. So kita juga harus sedikit banyak memperhatikan US dollar index, apa yang kira-kira dia lakukan. Tetapi kalau kita lihat secara teori, memang kita masih dalam fase bearish gitu ya. Cuma kita mungkin sekarang dalam correction atau retracement sebelum mungkin melanjutkan lagi down di sini.
akan sangat penting bagi kita untuk menunggu si US dollar index ini breakdown dari sini nih guys. Nah, kalau misalnya kalau kita misalnya mampu breakdown dari sini, ini adalah berita yang sangat positif gitulah ya, dan itu bisa jadi mendorong harga Bitcoin lebih lagi ke atas gitu. Namun saya juga pengen kasih tahu ke teman-teman ya, bahwa kita jangan terlalu don't celebrate too early lah gitu, jangan terlalu cepat euforia gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat di time frame yang lebih tinggi, kalau teman lihat di 15 minute chart sih mungkin meyakinkan banget ya, pergerakannya boom gitu, naiknya kenceng banget. Namun kalau misalnya teman-teman perhatikan di 4 hour chart, ya sebenarnya kita belum ada yang berubah gitu. Dalam artian kita masih berada di dalam descending channel ini, ya kan? Sebelum kita mampu break dari descending channel ini, maka kita masih dalam pressure bearish gitu ya. Karena kenapa? Menurut saya kalau kita udah mampu break dari sini, maka confidence dari para investor itu akan naik dan kemungkinan kita akan melihat semacam rally gitu ya. Kalau misalnya kita mampu konsolidasi di atas. Oke. Dan secara teori kita juga memang masih dalam short term bearish gitu ya. Karena kenapa? Kita membuat lower low, lower high, dan lower low lagi gitu kan. Kalau kita pengen break structure ini, maka kita harus mampu breakout dari area lower high sebelumnya. Baru dari sini kita bisa bilang, oh, sepertinya bearish trendnya sudah selesai dan sekarang kita udah masuk lagi ke bull trend gitu ya. Namun, kalaupun kita sudah mampu breakout dari trendline di sini, maka probabilitasnya bahwa kita sudah menyelesaikan reversal itu sudah sedikit lebih tinggi. Makanya kemarin saya juga sempat bilang, kita kalau misalnya breakout dari sini, probabilitasnya udah cukup tinggi bahwa kita bisa jadi menyelesaikan koreksi. Namun catatannya gini guys, ketika kita breakout, kita harus mampu stay di atas dan mampu konsolidasi di atas. Bukan kita break lalu masuk lagi. Nah, itu kita anggap sebagai fake breakout gitu ya. Tapi break, konsolidasi, nah itu baru kita mungkin, oh ini kayaknya pengen rally lagi ke atas gitu ya. Dan jika kita udah break dari sini, probabilitasnya sudah cukup tinggi. Namun, kalau kita sudah mampu break lagi dari sini, kemudian menjadikan ini sebagai area support berikutnya, maka itu mungkin kita udah bisa bilang, oh confirm kita udah sepertinya reversal gitu, karena kita udah break dari lower high sebelumnya. Itu secara teori seperti itu ya guys. Dan juga teman-teman kalau perhatikan di 1 hour chart, ya kita sekarang sebenarnya membentuk semacam descending triangle lah ya. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu descending triangle, nah descending triangle itu seperti ini nih guys. Nah seperti ini. Nah ini descending triangle, dan secara teori ya sebenarnya descending triangle itu adalah pattern bearish gitu. Namun kalau misalnya kita mampu break dari sini, atau bahkan break dari sini, ya bisa jadi ini descending triangle-nya tidak valid lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat euforia dulu guys. Dan sekarang kita berada persis di trendline atasnya. Kalau misalnya kita kembali terreject ke bawah, oke. Kalau misalnya kita kembali terreject dari sini, nah retest lagi, itu agak ngeri sih guys. Karena kenapa? Kita udah di penghujung patternnya. Kita udah di ujung nih patternnya. Kalau kita sempat drop lagi, maksimal kita mungkin akan ngelihat satu lagi bounce sebelum kita, atau bahkan dari sini kita bisa langsung down lagi gitu. Oke, jadi perlu tetap waspada guys, walaupun kita ngelihat sekarang rally-nya cukup kencang, namun jangan sampai teman-teman FOMO gitu ya. Dan sekali lagi guys, semua analisa saya bisa saja salah gitu ya. Jadi teman-teman jangan 100% mengikuti kata-kata saya, tetap teman-teman harus melakukan riset sendiri gitu ya. Karena banyak yang komentar gitu, kok ini kan Koko kita udah di bear market kok gitu. Koko jangan sampai telat menyadari lalu nanti membuat orang lain FOMO gitu untuk beli sekarang padahal kita udah di bear market dan lain-lain. Nah, saya sih pengen jawab aja, hampir setiap video saya menyampaikan bahwa harus tetap waspada gitu, dan jangan sampai teman-teman FOMO gitu. Mungkin itu udah sering saya katakan berkali-kali, dan saya juga udah sering bilang, yang paling aman kalau kita pengen masuk adalah ketika sudah breakout dari sini.
Sisanya kalau kita masih dalam pattern ini, itu adalah masih noise gitu ya. Masih noise, karena kita masih ada kemungkinan untuk membuat satu lagi low. Itu udah sering saya sampaikan kok. Dan kedua, kalau memang kalian mempunyai argumen yang jelas, data yang jelas, bahwa kita sedang berada di bear market sekarang, ya saya tidak pernah menyalahkan juga gitu. Saya nggak pernah bilang, kamu salah gitu. Kita di bull market, kalian salah gitu. Enggak. Kalau kalian punya analisa yang data yang jelas, analisa yang jelas, argumen yang jelas, ya saya respect gitu. Selalu ada kemungkinan, saya tidak pernah menutup kemungkinan adanya bear market. Cuman saya selalu bilang, saya pribadi lebih optimis atau yakin bahwa kita sedang berada di setengah jalan bull run. Tidak ada yang salah dong dengan keyakinan masing-masing, dan tidak bisa disalahkan gitu guys. Dan saya tidak pernah menyalahkan kalian juga kalau kalian ada yang bilang kita di bear market gitu. Ya sudah, kalau kalian analisanya seperti itu, take action sesuai dengan planning kalian, ya kan? Tidak perlu juga kalian menghujat-hujat gitu kan, nggak perlu juga gitu. Dan nggak etis aja dilihatnya gitu kan. Dan kalau saya pribadi, saya selalu bilang saya lebih yakin gitu bahwa kita masih di setengah jalan bull run. Jadi nggak perlu saling menyalahkan, tergantung aja nanti market yang membuktikan siapa yang benar gitu. Kalau misalnya saya salah, ya sudah, saya akui saya salah gitu, bahwa kita memang udah di bear market gitu. Tapi kalau kalian yang salah, misalnya kalian mengatakan bear market tapi ternyata salah, kalian kan enak gitu, tinggal sembunyi aja gitu kan, tinggal menghilang dari kolom komentar, tidak ada yang tahu gitu kan. Nah kalau saya nggak bisa gitu. Oke, jadi ya itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya, bye-bye.